Kenapa kita capek padahal tidak melakukan apa-apa? Bangun tidur, belum mulai kerja, tapi kepala sudah berat. Bukan badanmu yang lemah. Ada sesuatu yang terus bekerja bahkan saat kamu diam. Yang lelah itu bukan otot, bukan tangan, bukan kaki. Yang lelah adalah pikiranmu. Otak manusia tidak pernah benar-benar mati. Ia tidak punya tombol off. Ia tetap menyala, bahkan saat kamu duduk diam, bahkan saat tubuhmu rebahan, bahkan saat kamu merasa tidak sedang melakukan apa-apa. Setiap notifikasi yang masuk adalah gangguan kecil, setiap pesan yang belum dibalas adalah beban yang menggantung. Setiap pikiran, nanti harus ini, nanti jangan lupa itu, adalah tab terbuka di kepalamu. Masalahnya, otak manusia tidak dirancang untuk membuka terlalu banyak tab dalam waktu yang bersamaan. Semuanya menumpuk, perlahan, tanpa suara, tanpa peringatan. Dan ketika energi itu habis, yang kamu rasakan bukan rasa sakit, tapi rasa kosong, capek. Padahal kamu merasa tidak melakukan apa-apa. Ini namanya kelelahan mental. Masalahnya, kelelahan ini tidak terlihat. Tidak seperti habis lari, tidak seperti angkat beban, tidak ada keringat, tidak ada nyeri otot, tapi efeknya sama. Bahkan, sering kali lebih parah, karena yang kelelahan bukan tubuhmu, melainkan otakmu. Otakmu dipaksa berpindah fokus puluhan kali dalam 1 jam, scroll sebentar, balas chat, buka aplikasi lain, tutup lagi, pindah lagi. Setiap perpindahan fokus menguras energi, sedikit demi sedikit, tanpa terasa. Dan masalah terbesarnya, otak manusia tidak pernah diberi waktu untuk benar-benar diam, tidak istirahat, tidak hening, tidak kosong. Sampai akhirnya, kamu merasa lelah, kehilangan motivasi, dan tidak tahu kenapa, capek, padahal tubuhmu tidak kemana-mana. Di era teknologi seperti sekarang, kita jarang capek karena kerja fisik. Kita capek karena terlalu banyak keputusan kecil. Pilih balas chat sekarang atau nanti. Pilih lanjut nonton atau scroll lagi. Pilih fokus atau cuman cek notifikasi sebentar. Kelihatannya sepele. Tapi setiap pilihan mengambil sedikit energi dari otakmu. Sedikit, tapi terus-menerus. Dan otak manusia tidak dirancang untuk membuat ratusan keputusan tanpa henti dalam 1 hari. Saat energi itu habis, kamu mulai merasa capek tanpa sebab. Kosong tanpa alasan, tidak punya motivasi padahal tidak melakukan apa-apa. Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu lemah, kamu hanya terlalu penuh, terlalu banyak informasi, terlalu banyak pilihan, terlalu banyak suara di dalam kepala. Dan kondisi ini punya nama, namanya overload mental. Tidur tidak selalu menyelesaikan masalah. Liburan tidak selalu menyembuhkan, karena yang lelah bukan tubuhmu, melainkan pikiranmu. Otakmu masih membawa pekerjaan yang belum selesai, masih menyimpan tekanan yang tidak pernah sempat diproses. Bahkan saat kamu terlelap, pikiran itu tetap ada, diam, tapi berat. Masalahnya, kita sering mengira istirahat itu berarti berhenti bergerak. Padahal yang dibutuhkan otak bukan sekadar diam, melainkan ruang. Ruang untuk bernapas, ruang untuk kosong, ruang tanpa tuntutan. Ini yang disebut istirahat kognitif. Artinya, berhenti menerima stimulus, berhenti dari layar, berhenti dari notifikasi, berhenti dari keharusan untuk selalu siap. Karena selama otakmu terus menerima, ia tidak pernah benar-benar beristirahat. Solusinya bukan menjadi lebih kuat, bukan juga memaksa diri untuk terus produktif. Solusinya adalah menjadi lebih sadar. Sadar bahwa otak punya batas. Sadar bahwa fokus bukan sumber yang tak terbatas. Mulailah dengan hal kecil. Kurangi multitasking. Selesaikan satu hal sebelum pindah ke yang lain. Beri jeda pada otak. Bukan jeda untuk scroll. Bukan jeda untuk notifikasi baru. Tapi jeda yang benar-benar kosong.
Biarkan dirimu bosan sebentar, tanpa layar, tanpa distraksi. Karena justru di saat bosan itulah otak mulai memulihkan dirinya sendiri. Ingat satu hal ini, diam bukan berarti malas. Diam bukan berarti tertinggal. Diam adalah recovery. Dan di dunia yang terus berisik, orang yang tahu kapan harus diam adalah mereka yang akan bertahan paling lama. Jadi jika hari ini kamu capek padahal tidak melakukan apa-apa, ingat ini, bukan kamu yang gagal. Dunia yang terlalu berisik untuk pikiran manusia.